Ini adalah satu amalan yang apabila dikerjakan, hajat itu akan cepet banget dikabulkan. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Edivia Syifa YouTube channel. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga keberuntungan. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu amalan yang menurut saya itu keramat banget. Hati-hati mengamalkannya kalau kalian teman-teman itu tidak mau hajat teman-teman itu terkabul dalam waktu yang cepat. Amalan apa? Nah, saya akan membahasnya. Namun alangkah baiknya silahkan teman-teman klik subscribe, klik loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru tentang video saya. Kemudian komen dan share sebanyak-banyaknya. Semoga dengan teman-teman men-share video ini bermanfaat dan menjadi amalan jariah buat teman-teman semuanya ya. Allahumma amin. Jadi begini teman-teman, sebelumnya saya tegaskan, saya di sini bukanlah seorang ustazah, saya bukan anak dari seorang kiai, namun di sini saya adalah orang yang belajar, mempelajari, dan saya pun sudah mengamalkannya. Jadi apa yang saya bagikan dalam video ini adalah suatu amalan yang sudah saya amalkan, dan saya pun merasakan manfaat dan juga fadilahnya. Saya di sini bukan berniat untuk menggurui teman-teman, saya hanya niat saya untuk berbagi pengalaman. Apabila bermanfaat, alhamdulillah, dan saya pun menerima kritik dan saran apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikannya. Baik, saya lanjutkan ya teman-teman. Amalan apa sih? Ini adalah satu amalan yang apabila dikerjakan, hajat itu akan cepet banget dikabulkan. Banyak yang bilang amalan ini berat dilakukan karena membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan usaha yang benar-benar. Membutuhkan tenaga, membutuhkan mental untuk mempersiapkannya atau untuk melaksanakannya. Amalan apa coba? Yaitu membaca Yasin 41 kali. Kebetulan saya memiliki hajat, memiliki tujuan beberapa tahun yang lalu. Hajatnya besar, menurut saya itu besar, karena membutuhkan materi yang besar, membutuhkan mental yang besar. Dan alhamdulillah saya itu bertemu dengan seorang guru ngaji saya, mengijazahkan Yasin 41 kali. Dengan niat yang kuat, dengan tekad yang bulat, dan sebelumnya saya itu juga izin kepada orang tua atau pasangan bahwa saya itu mau mengamalkan Yasin 41 kali untuk mohon jangan diganggu ketika saya sedang mengamalkannya. Kebetulan saya itu kan sudah terbiasa untuk misalnya membaca Al-Quran itu dengan cara yang cepat. Karena apa? Walaupun cepat, saya juga tetap memperhatikan makhraj-makhrajnya ya. Saya itu kan hidup di lingkungan masih satu RT dengan pondok pesantren. Nah, pondok pesantren tersebut waktu zaman saya masih gadis, masih muda, dulu kan saya itu tidak nyantri. Namun misal pagi saya sekolah dari pagi jam 7 sampai jam 12. Kemudian saya istirahat paling sampai setengah satu, dan jam setengah satu saya itu sudah datang ke rumah Bapak Kiai tersebut yang dulunya itu belum menjadi pondok pesantren yang besar, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi pondok pesantren tahfidzul Quran atau untuk mengaji para penghafal Al-Quran. Kalau dulu saya itu setengah satu sampai maghrib, saya di sana full ngaji. Jadi saya itu sudah belajar dengan seorang hafidh. Nah, kembali lagi dengan amalan Yasin 41 kali. Saya mengamalkan amalan Yasin 41 kali itu bisa sekali duduk. Sebenarnya kalau yang saya pelajari mengamalkan amalan Yasin 41 kali itu bisa dipipil. Misalnya teman-teman yang memiliki hajat bisa mengamalkannya dengan cara dimulai di waktu sepertiga malam. Mampunya berapa? Mampunya mungkin 10, mampunya mungkin 15, ya amalkan di waktu sepertiga malam. Kemudian setelah subuh, kan dijeda sholat subuh, kemudian subuh dijeda ngaji lagi, lanjutkan dapat berapa. Nanti lanjutkan lagi di waktu sholat duha atau zuhur sampai maghrib. Karena menurut Islam pergantian waktu itu kan maghrib ya.
boleh dipipil. Namun kalau belum mampu dalam waktu 1 hari, boleh kok dipipil dalam waktu mungkin 3 hari ya. 1 hari mungkin bisa mengamalkan 10 yasin. Kemudian hari berikutnya dipipil lagi yasin 10 sampai 4 hari atau seberapa, yang penting dalam waktu, jangan dijeda atau continue ya, setiap harinya itu continue, misal 10, kemudian hari berikutnya 10, 10 atau selanjutnya 11. Itu dengan cara yang dipipil. Kalau saya alhamdulillah itu bisa mengamalkan surat Yasin 41 kali dalam waktu sekali duduk. Caranya saya itu bangun di sepertiga malam atau dini hari, lebih tepatnya itu jam 00. Saya itu sudah bangun. Kemudian saya mandi tobat ya. Saya niatkan mandi untuk membersihkan diri. Kemudian saya melaksanakan sholat sunnah tobat, beristighfar sebanyak 1000 kali. Kemudian saya melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir. Nah, kemudian saya siapkan apa yang perlu saya siapkan, yaitu minum air hangat supaya badan saya itu hangat. Atau mungkin teman-teman yang suka ngopi, boleh ngopi dahulu. Kalau saya melihat dari mempelajari dari kajian-kajian ustadz atau ustazah alim ulama besar, itu bisa dijeda dengan dipipil, minum. Namun guru ngaji saya kebetulan mengijazahkan kepada saya, ketika kamu memiliki hajat besar, tunjukkanlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, persiapkan mental kamu sebelumnya. Mentalnya apa? Dari persiapan bangun jam 00, mandi, kemudian siapkan juga air minum atau minum dulu sebelum mengamalkan. Nah, saya mengamalkannya itu sekali duduk tanpa dijeda makan ataupun minum. Saya usahakan untuk tidak ngantuk. Itu sekali duduk, saya pun duduknya itu tidak pindah-pindah, tidak. Tapi misalnya saya di kursi, kamar saya itu kan ada meja rias dan kursi, saya duduk di situ. Kalau tidak, saya duduk di atas sajadah sekali duduk. Nah, alhamdulillah saya bisa mampu melaksanakan, misal saya mandikan jam 00, kemudian saya sholat sunnah dengan wiridnya sampai jam 1. Nah, saya mengamalkan yasin itu dari jam 1 sampai adzan subuh sudah selesai. Bagi saya, menurut saya, kenapa saya mengamalkan sekali duduk dan kebetulan saya mampu mengamalkannya. Misalnya gini, saya mau menemui seseorang. Ini kalau hablum minanas ya, dengan orang. Saya mau meminta tolong kepada seseorang. Saya itu pasti prepare apa yang perlu dipersiapkan. Dari mandi, dari memakai pakaian yang bagus, kemudian mungkin pakai wangi-wangi, dandan. Kemudian saya membawa mungkin ya, membawa apa sih, kayak cenderamata atau oleh-oleh untuk dibawa ke rumahnya. Saya mau minta tolong. Nah, itu manusia. Nah, kepada Allah pun kita harus istimewakan. Kita datang kepada Allah itu harus istimewa. Contohnya tadi mandi, kemudian saya ganti baju, ya pastikan juga alat sholatnya yang bersih. Kemudian saya menunjukkan kesungguhan, keseriusan saya kepada Allah dengan cara membaca yasin sekali duduk. Berat, memang berat. Namun amalan ini sangat keramat dan manfaatnya maha dahsyat. Teman-teman ketika memiliki hajat apapun, mungkin pengen punya keturunan, sedang mencari pekerjaan, ingin ketemu jodohnya, mau melunasi amanah, mau menjual tanah, sedang berbisnis, sedang berjualan, hajat apapun, wasilahkan dengan Yasin 41 kali. Insya Allah hajat itu akan segera Allah kabulkan. Tapi saya berat mengamalkan Yasin 41 kali. Nah, ada opsi mengamalkan membaca surat Yasin 1 kali, namun sama saja seperti membaca Yasin 41 kali. Apa coba? Yaitu Yasin Fadilah. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengarnya atau bahkan mungkin pernah mengamalkannya. Jadi begini, Yasin Fadilah ayat pertama, Yasin, bacalah sebanyak 7 kali. Kemudian ayat 38 yang bunyinya Dzalika taqdirul azizil alim, bacalah sebanyak 14 kali. Pada ayat ini intinya ya, kalau tidak salah artinya Allah itu sedang menunjukkan kehebatannya,
Allah yang Maha Perkasa, sudah sepantasnya kita itu memohon kepada yang Maha Hebat, yaitu Allah SWT. Kemudian ayat 58 yang bunyinya salamun qawlam mir rabbir rahim. Di situ kita itu memberikan salam kepada Allah SWT. Bacalah sebanyak 16 kali. Kemudian ayat yang terakhir yaitu ayat 81 yang bunyinya awalis ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyahluqa mithlahum bala. Bacalah sebanyak 4 kali. Jadi ayat pertama 7 kali, ayat 38 sebanyak 14 kali, ayat 58 sebanyak 16 kali, dan ayat 81 sebanyak 4 kali. Jadi jumlahnya itu jadi 41. Kalau saya membaca Yasin yang full 41 kali itu ketika saya memiliki hajat yang besar. Biasanya 3 hari, 7 hari saya mengamalkannya. Kalau belum ada titik terang, saya sampai 14 hari. Nah, kalau Yasin Fadilah, saya itu untuk hajat saya yang tidak begitu urgent, saya mengamalkannya itu bahkan saya sering setiap habis maghrib. Setiap habis maghrib, saya memang membaca surat Yasin. Itu rutin dari dulu ya. Namun kalau saya memiliki hajat yang tidak begitu besar, saya itu membaca surat Yasin Fadilah setiap ba'da maghrib. Nah, kemudian setelah kita selesai membaca entah itu Yasin 41 kali atau Yasin Fadilah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu pasrah kepada Allah. Gak usah kita mendikte Allah, ikut campur urusan Allah. Ya Allah, saya sudah mengamalkan Yasin Fadilah. Ya Allah, saya sudah mengamalkan Yasin full 41 kali. Kenapa belum juga terkabul? Nah, udah, biarkan kita ikhlaskan saja apa yang sudah kita tunjukkan kepada Allah, apa yang sudah kita hadiahkan kepada Allah. Biarkan Allah mengkabulkan hajat kita itu kapan. Allah itu maha tahu kok waktu yang terbaik untuk hajat-hajat dan doa kita akan dikabulkan. Ingat, doa pasti akan terkabul. Teruskan saja kita berdoa, kayuh terus doa kita seperti kita mengayuh sepeda, pasti suatu saat itu akan sampai pada tujuan. Sama saja dengan doa kita. Setiap hari kita berdoa, kita memohon hajat-hajat kita, insya Allah pasti ada celah untuk Allah kabulkan. Nah, kemudian setelah kita membaca Yasin, entah Yasin full 41 kali atau Yasin Fadilah, imbangi dengan istighfar dan sholawat. Karena ketika kita beristighfar, itu fungsinya adalah untuk Allah mengampuni dosa-dosa kita. Perbanyak istighfar dan juga imbangi sholawat. Karena sholawat itu adalah wasilah atau perantara doa akan dikabulkan. Ya, di Al-Quran juga ada Allah yang menciptakan kita juga Allah bersolawat kepada Nabi. Masa kita tidak bersolawat kepada Nabi? Maka ayo kita imbangi amalan apapun, hajat apapun dengan wasilah perantara amalan apapun dengan bacaan istighfar dan sholawat. Ya, semoga teman-teman yang sedang memiliki hajat apapun, semoga Allah kabulkan. Semoga dilancarkan proses riyadhahnya, proses ikhtiarnya. Semoga Allah lancarkan, kemudian hajat apapun teman-teman Allah kabulkan dengan segera. Ya, dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum, billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.